Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Nur Syaban dari kelas Pendidikan Jasmani 2A NPM 192191008. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah teori belajar mengajar motorik, yaitu tentang keterampilan gerak. Nah, di dalam materi keterampilan gerak ini ada beberapa submateri yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama kita masuk kepada pengertiannya itu terlebih dahulu. Nah, apa sih pengertian dari keterampilan gerak? Keterampilan ini berarti identik dengan suatu skill ataupun keahlian. Kemudian gerak itu adalah suatu aktivitas berubah posisi ataupun berubah tempat. Jadi dapat diartikan bahwa keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Nah, keterampilan gerak ini juga tentu perlu melalui proses belajar, yakni itu dengan cara memahami gerakan dan juga melakukan gerakan secara berulang-ulang dengan tentunya dengan kesadaran fikir ataupun kesadaran kita dalam melakukan gerakan itu sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian tingkat untuk mencapai suatu keterampilan gerak lamanya waktu yang diperoleh oleh setiap individu, yaitu juga berbeda-beda tentunya. Setiap individu dalam melakukan keterampilan geraknya ada yang cepat, kemudian ada yang sedikit lambat, seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hal ini dikarenakan karena faktor bakat. Itu setiap individu juga mempunyai bakatnya masing-masing. Tidak semua individu tersebut ataupun kita sama bakatnya. Ada yang bakatnya dalam akademik, kemudian juga ada yang bakatnya di bidang non akademik, contohnya olahraga. Itu. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada klasifikasi keterampilan gerak. Nah, dalam klasifikasi keterampilan gerak dalam membantu untuk memahami keahlian gerak dasar dan juga melakukan suatu kewajiban. Nah, di sini ada beberapa sistem klasifikasi taksonomi yang membuat organisasi keahlian gerak berdasarkan keadaan mereka. Di sini ada dua, yaitu keterampilan gerak halus dan juga keterampilan gerak kasar. Apa sih kedua keterampilan tersebut? Yang pertama, keterampilan gerak halus, yaitu keterampilan gerak yang meliputi gerakan normal dan juga kemudian disempurnakan dengan menggunakan kekuatan otot yang kecil. Terus yang kedua yaitu keterampilan gerak kasar, yaitu keterampilan gerak yang menekankan pada ketelitian dan juga tipe gerakan dengan memanfaatkan kekuatan anggota badan. Nah, itu taksonomi yang kedua tentang klasifikasi keterampilan dibagi menjadi 3 kategori samping struktur dasar. Yang pertama ada keluasan keterampilan, yaitu keterampilan memulai dan mengakhiri suatu nilai. Kemudian ada keterampilan bersambung, dan yang ketiga ada keterampilan lanjutan. Kemudian ada juga taksonomi yang ketiga, yaitu dalam memperkirakan lingkungan suatu keterampilan yang berkelanjutan dan dapat merubah tinggi dan rendahnya suatu perkiraan. Di antaranya yang pertama yaitu ada keterampilan tertutup, di mana keterampilan ini memilih objek untuk melakukan
suatu tindakan di dalamnya. Yang kedua ada keterampilan terbuka. Nah, keterampilan gerak ini penampilannya tidak dapat diprediksi selama masih ada perubahan lingkungan. Seperti itu. Kemudian di dalam klasifikasi keterampilan gerak juga ada klasifikasi usia perkembangan. Nah, yang pertama itu ada morfologi usia. Nah, merupakan perbedaan ukuran mulai dari tinggi dan juga berat untuk menilai suatu standar. Yang kedua ada usia usia rangka tubuh. Suatu catatan bahwa usia biologi dapat mengembangkan rangka tubuh. Yang ketiga ada usia senja. Kemudian ada usia seks. Nah, di usia ini yaitu kedewasaan seksual dapat menentukan pencapaian faktor dasar dan kedua yang tidak tetap. Nah, dalam klasifikasi juga ada beberapa aspek dalam tingkah laku. Yang pertama itu ada, tentu kita tahu ada 3 aspek tingkah laku. Yang pertama itu ada aspek kognitif, kemudian ada aspek afektif ataupun asosiatif, dan juga ada aspek psikomotor. Itu. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ada unsur-unsur keterampilan unsur-unsur yang mempengaruhi keterampilan gerak. Nah, di sini ada dikelompokkan lagi unsur-unsurnya ada 3. Yang pertama itu ada kemampuan fisik. Nah, tentu di dalam gerak fisik itu nomor 1, dimana fisik sebagai fungsi untuk melakukan gerakan kualitasnya perlu baik agar gerakan bisa terampil. Nah, jadi fisik yang baik dapat menentukan gerakan yang efektif dan juga efisien. Nah, di dalam unsur fisik tentunya yang membentuk keterampilan fisik yaitu yang pertama ada kekuatan, yang kedua ada ketahanan, yang ketiga ada kecepatan dan kelincahan, yang keempat ada kelenturan, yang kelima ada ketajaman, dan yang keenam ada kecepatan reaksi. Unsur yang kedua itu kemampuan mental. Nah, selain fisik ada juga mental yang mempengaruhi dalam keterampilan gerak. Kenapa demikian? Karena mental itu fondasi dalam melakukan gerakan setelah fisik, kemampuan fisik seperti itu. Kemudian ada yang ketiga ada kemampuan emosional. Nah, kemampuan atau kondisi emosional ini juga berperan penting dalam menghasilkan penampilan gerak yang terampil. Kemampuan ataupun kondisi emosi awal yang berpengaruh pada saat melakukan gerak terhadap kualitas penampilannya meliputi yang pertama itu ada kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Kemudian tidak ada gangguan emosional. Kemudian merasa perlu dan mau melakukan gerakan serta bersikap positif terhadap prestasi belajar gerak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan juga efisien. Nah, di dalam keterampilan gerak ada beberapa klasifikasi. Kemudian juga ada unsur-unsur yang mempengaruhi dalam keterampilan gerak. Yang pertama ada kemampuan fisik, kemudian kemampuan mental, dan juga kemampuan emosional. Ya, mungkin sekian penjelasan materi tentang kemampuan gerak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.